diambilkan dari kitab Tazkiyatun Nafs karangan Said Hawa, yang membahayakan diri manusia, yang membawa manusia itu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung, kita bermohon semoga Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang lebih baik hidup di dunia sampai ke akhirat kelaknya. Apa saja yang membahayakan? Kajian kita sekarang adalah bahaya lidah atau lisan yang berada di dalam tubuh manusia. Ada orang mengecehan lidah indah batulang, tetapi bahayanya itu adalah sangat besar sekali terhadap kehidupan masyarakat. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali menulis suatu kitab bahaya lisan atau bahaya lidah. Nah, kita lihat cuplikannya sedikit. Yang pertama sekali, ternyata mempergunakan lidah atau lisan itu adalah orang-orang yang selalu menjaga iman. Jadi iman seseorang itu maka akan mampu mengontrol seluruh organ tubuh yang ada pada manusia itu sendiri. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bicara masalah lidah atau lisan itu, Allah memuji orang yang banyak diam ketimbang banyak berbicara, tetapi untuk hal-hal sifatnya yang mungkar dan fahsya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Masamata, siapa yang banyak diam," kata Rasul, "naja, maka dia akan terselamatkan dari bahaya lisan itu." Banyak bicara itu bagus kalau untuk kebaikan dan kemaslahatan. Tetapi kalau tidak bisa berbicara, maka diam itulah pilihan yang sangat baik sekali. Makanya ada orang mengecehan diam itu adalah emas atau diam itu adalah ameh. Berarti ameh itu kan baharago, punya nilai. Berarti diam dari sesuatu yang membahayakan, diam dari sesuatu yang sangat menimbulkan kemungkaran dan fahsya, itu adalah sesuatu hal yang sangat baik sekali, menyelamatkan seseorang itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata mempergunakan lidah untuk tidak banyak bicara, kalau tidak untuk kebaikan, itu adalah sesuatu hal yang sangat baik sekali. Nah, mari kita bagaimana menjaga lidah yang dititipkan oleh Allah kepada kita, karena nanti suatu saat akan ditanya. Kalau dinyanyi-nyanyi orang dulu, mata, telinga, tangan dan kaki, itu jauh ya, semua akan menjadi saksi di suatu masa akan datangnya. Nah, gitu. Itu nyanyi-nyanyi zaman dulu, tetapi punya nilai. Jadi suatu masa kita akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, itu nanti di akhirat, kemana umur harta yang banyak. Jadi kama saja umur awak 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, salamu itu kama di pegunungan. Kemana ilmu Tuhan gunakan, termasuk ilmu yang dititipkan oleh Allah. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita pergunakan apa saja yang dititipkan oleh Allah kepada kita, agar permasalahan tidak banyak bagi kita nanti. Jadi diam
diam itu adalah sesuatu hal yang baik kalau kita tidak mampu berbicara yang baik untuk kemaslahatan diri dan orang lain. Masamata najah. Jadi siapa yang banyak diam, memilih dia diam, maka dia akan terselamatkan dari bahaya lisannya tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada dua organ tubuh manusia yang membawa manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua organ tubuh manusia membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dipergunakan dengan cara baik. Kalau tidak, maka dua organ tubuh itu, kata Rasul, akan menyeret, akan membawa manusia ke dalam nerakanya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Soleh bin Sa'ad bin Sa'adi, Rasulullah menjelaskan, man yatakafalli bima bani lahyaihi, siapa yang dapat menjamin kepadaku antara kedua jenggotnya, kata Rasul, baina lahyaihi, baina lahyaihi itu di antara dua dagian, dua janggut, dua bibir. Nah, itulah lidah, kata Rasul. Jadi siapa yang bisa menjamin terselamatkan daripada dua jenggot, dua janggut itu, janggut atas dan janggut bawah. Nah, itu kalau awak mengajian kumis dan ini jenggot. Siapa yang bisa menyelamatkan itu, kata Rasul, kata kafalahu bainal jannah, maka dia dijamin dihantarkan ke dalam surganya Allah. Nah, berarti peranan dan fungsi lidah di sana adalah sangat menentukan. Kalau mampu menjaga lidah itu yang posisinya berada antara dua jenggot itu, kalau dia antara kumis dan janggut, maka dia akan terselamatkan dan bisa mengantarkan dia ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, artinya apa? Bahwa bagaimana kita tetap mempergunakan organ tubuh, salah satunya adalah lidah yang mudah dibolak-balik. Kalau kini A, beko bisa B, jangankan beko 5 mini lain bisa berubah. Bisa mampu menjaga manusia daripada hal yang seperti itu, maka manusia itu akan selamat. Dan itulah yang akan menyelamatkan mereka. Ternyata hadirin kaum muslimin, banyak manusia yang terjerumus, yang tersesat daripada lidah tersebut. Kenapa? Tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bisa memutarbalikkan fakta, bisa mengucapkan kata-kata yang tidak baik, bisa mengeluarkan hal-hal yang semuanya itu akan menimbulkan malapetaka sekalipun. Jadi lisan itu, lidah itu adalah termasuk salah satu sumber malapetaka yang terjadi bagi manusia itu sendiri. Kita kontrol, karena lidah itu sangat membahayakan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan manusia itu banyak terjebak masuk ke dalam nerakanya Allah?" Yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka, sebab utamanya itu apa? Kata Rasulullah menjawab, al-ajwaf, yaitunya ada dua anggota tubuh manusia, al-fahmun,
Al-fahmun itu artinya mulut. Yang kedua wal farju, faraj. Faraj itu artinya kemaluan. Dua anggota tubuh manusia itu menyebabkan manusia banyak terjebak, terjerumus, jatuh ke dalam nerakanya Allah, kata Rasul. Al-fahmun, mulut, wal farju, faraj, yang tidak dipergunakan, dimanfaatkan, disalurkan dengan jalan-jalan yang sahih. Jadi kalau mulut berarti masalah pembicaraan, bohong ada juga di sana. Makanya sangat-sangat hati-hati sekali kalau Rasulullah itu berbicara. Rasulullah itu berkata, orang-orang soleh dulu itu selalu menjaga lidah itu. Kadang-kadang awak kan bercanda, bergurau, kadang badutu itu biasa gitu kan. Padahal itu yang menyebabkan manusia itu terjebak ke dalam nerakanya Allah. Nah, termasuk wal farju itu faraj, yang tidak dipergunakan, dimanfaatkan dengan jalan-jalan yang sah atau jalan-jalan Allah ridho. Nah, tentu banyak berbuat melakukan perbuatan maksiat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita selamatkan diri kita agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita hidup di dunia dan di akhirat. Terutama yang sangat penting sekali adalah al-fahm, mempergunakan lidah atau mulut. Kadang-kadang apalagi kalau sifat orang munafik itu digambarkan mulut mani di bibir, tapi di belakang dia lain perbicaraannya. Di ucapannya sangat bagus sekali. Dia pandai memutarbalikkan fakta. Dalam iyo bisa indah, dalam indah bisa iyo, dan seluruhnya bisa dipermainkan. Di situ adalah fungsi dan peranannya mulut yang menyampaikan. Mungkin di depan kita dia sangat ramah, bagus, elok, rancangan, tetapi di belakang di otak-atiknya semuanya. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Dibuat manusia itu bingung, dibuat manusia itu, dan menjadikan umat ini sesuatu hal yang sangat membahayakan sekali. Semua itu adalah peran dan fungsinya daripada yang menyampaikan itu lidah. Karena awak masih ragu kalau orang bisu, apa namanya itu? Orang dapat dia mengecek itu bisu. Tunarungu, nah, itu tidak bisa berbicara itu. Dia tidak akan mampu menyampaikan sesuatu yang baik. Oh ini tidak boleh, ini boleh. Oh pergunakanlah ini kepada ini dan segala macamnya. Semua itu adalah peran dan fungsinya lidah. Ternyata lidah itu besar mudarat dan manfaatnya kalau dipergunakan dengan cara baik. Jadi makanya Rasul menjawab, kebanyakan yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam nerakanya Allah adalah diantaranya mempergunakan mulut atau lidah kepada yang batil, yang munkar dan fahsya, dan juga yang kedua mempergunakan faraj atau kemaluan kepada yang tidak Allah halalkan atau kepada yang diharamkan. Itu tadi nanti kajiannya nanti kepada perbuatan zina. Karena dalam konsep zina dalam Al-Quran itu tidak ada tawar, tidak ada diganti bahasanya. Al-Quran itu bahasanya zina. Kalau awak yang diganti-ganti, ada
wala taqrabuz zina, janganlah kamu menghampiri zina. Jadi jelas bahasanya, ada diganti. Jadi mari kita manfaatkan organ tubuh kita itu dengan cara yang baik. Setidaknya lidah yang dititipkan oleh Allah, mari kata agar Allah ridho kepada yang seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemudian sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan manusia itu banyak masuk ke dalam surga? Tadi masuk neraka. Apa penyebab manusia banyak masuk neraka? Karena lidah atau mulut? Dan kedua karena faraj. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang menyebabkan manusia itu banyak masuk ke dalam surganya Allah? Yang pertama sekali kata Rasul, takwa Allah, banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Nah, tuh. Dua kategori itu menyebabkan, mengantarkan manusia bisa sampai ke dalam surganya Allah. Takwa Allah, taat kepada Allah, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bicara masalah takwa itu, atiullah, atiur rasul, taat ke Allah, taat ke Rasul, itu mutlak. Taat ke Allah dan Rasul itu artinya melaksanakan seluruh perintah Allah dan menantian seluruh larangan. Laya dojo perintah di karajuan, laya dojo larangan di antian, mulai dari gadang sampai nangkete. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Rasulullah menyampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di masa jo barado. Jadi di masa jo barado wajib hukumnya umat Islam takwa kepada Allah. Biar di kantua, biar sampai karajo, biar di kampus, biar di sawah, biar di ladang, biar di rumah, di masa jo, biar di jalan, biar sadar mangale, takwa kepada Allah. Wa atbi sayyatal hasanah tambuha. Itu lanjutan hadisnya. Iringilah kesalahan-kesalahanmu, kekilafan-kekilafanmu, perbuatan-perbuatan salahmu dengan kebaikan, kata Rasul. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang banyak bisa menghapuskan kesalahan yang kamu lakukan, kata Rasul. Jadi di dalam Islam itu tidak kenal dengan ijazah penebus dosa. Kalau ada agama ajaran yang mengajarkan ada ijazah penebus dosa, itu di dalam Islam tidak ditemukan. Di dalam Islam hanya ada taubat. Kalau salah, taubat. Taubat itu ada beberapa kategori. Satu, berhenti melakukan kesalahan itu. Saja bentuk kesalahannya, badan getenya. Dan kedua, berjanji tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, kalau salah ke manusia, saling maaf memaafkan. Kalau salah kepada Allah, maka perbanyak istighfar. Itu langkahnya. Di dalam Islam itu satu-satunya jalan untuk mohon ampun kepada Allah adalah taubat. Taubat yang paling ringan itu istighfar. Dikit-dikit istighfar, dikit-dikit istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walaupun awak tidak merasa awak berbuat dosa, walaupun tidak merasa kita salah, tapi tetap istighfar. Ucapan dan lisan kita itu. Nah, jadi ini adalah dalam rangka kita takwa Allah, takwa kepada Allah. Wa husnul khuluq, dan memperbaiki akhlak atau akhlak yang baik. Ternyata akhlak itu
bisa kirimnya piti puluhan juta, mungkin triliunan, kalau tidak beradab kepada awak lagi kira. Tidak ada berakhlaknya kawan doh. Akan nipu dia doh. Sedih kita. Tapi walaupun hidupnya biasa saja, ekonominya lemah, kalau nyo sopan, nyo santun, ramah tamah, itu segala-galanya itu. Itu ternyata, makanya Rasul salah satu misi Rasul diutus oleh Allah, innama bu'itsu litammima makarimal akhlak. Aku diutus ke permukaan bumi ini, kata Rasul, salah satunya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Berarti akhlak-akhlak manusia itu sebelum nikah sudah rusak. Kan penting. Semua itu adalah muaranya kepada mulut dan lisan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita mampu mempergunakan lisan atau lidah kita untuk kepada yang lebih baik, kepada yang lebih Allah ridho, dan kepada yang lebih Allah cintai. Ala ukhbirukum bi aisaril ibadah. Maukah kamu aku tunjukkan, kata Rasul, ibadah yang sangat ringan, wa huwa biha ala badan, mudah dikarajon dek badan awak, ringan dikarajon dek badan. Mau ya Rasul, kata sahabat. Maka kata Rasul, as-suktu, banyak diam, wa husnul khuluq, perbaiki akhlakmu. Lain namu amu tunjuan, kata Rasul, ibadah yang dilakukan oleh organ tubuh itu sangat ringan dan mudah. Mau ya Rasul, kata sahabat. As-suktu, banyak diam, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Jadi kalau tidak bisa kita bicara yang tidak baik, mungkin kita tidak tahu, tidak kenal, tidak ini segala macamnya, lebih baik diam. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah berbicara yang baik-baik saja. Ternyata Bapak Ibu hadirin, bicara yang baik, mengincik nanelo, itu iman tantangannya. Orang yang mengincik nanenda elo, berarti imannya kurang. Bisa saja tidak beriman. Kenapa? Karena diawali man kana yu'minu billah, siapa yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka berbicaralah yang baik-baik saja. Nanelo-elo. Kalau tidak bisa mengecek elok doh, mengecek yang baik, tidak tahu bahwa masalah itu doh, aulia semua lebih baik diam. Lebih lancar dia bahwa bu tahu siapa tidak tahu bodoh. Walaupun kita akan berbohong, kalau untuk mengriba orang boleh. Ada bohong itu yang dibolehkan. Satu, mendamaikan jiwa orang lain, menyelamatkan nyawa atau jiwa seseorang, dan juga untuk sifatnya kalau suami istri menyenangkan, seorang suami menyenangkan istri. Kan sering dicontohkan oleh Rasul itu. Istri awak masak, lalatia pulang kerja masak, tahu ini segala macamnya. Tahu-tahu beliau sedang puasa Allah. Tentu makanan ko boleh sampah ko, atau masakan tu tidak dicicipi do, tidak diicur do. Tak lebih garamnya. Awak suami makan dulu, tak rasa hasilnya. Maka suami itu boleh bohong itu. Kalau tidak ketujuh dia awak tak usah dimakan.
aduh, papa sambayang itu salah, ikut papa gak anu saya. Pokok aturlah bahasa kita tuh. Pas nyuci cipi deh istilah kiroya sih. Coba kalau lurui tambuang mana, lain pematu masak tadi asin sama rumah. Gak pandai masak dosa masak. Berarti kita kan akan menimbulkan masalah. Padahal beliau itu sudah letih. Jadi bohong, iya boleh. Untuk apa? Untuk bagaimana sang istri itu agar tidak terjadi percekcokan di saat itu. Jadi ada bohong-bohong yang dibolehkan. Jadi kalau kita tidak tahu masalah-masalah, lebih baik termasuk di medsos. Kalau tidak mengerti masalah itu, lebih baik kita tidak usah ditanggapi, tidak usah diposting dan segala macam. Kenapa? Karena semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Dalam Al-Quran surah Al-Qaf, surah Qaf ayat 8 balik, ma yalfadu min qaulin, tidak ada yang luput, tidak ada yang lapih, itulah bahasa Anda. Dari ucapan-ucapanmu, dari setiap kata-kata yang kamu ucapkan, dari kata-kata yang kamu ketik, itu diketik di HP waktu dan segala macamnya, illa ladaihi, kecuali ada raqibun atid, ada dua malaikat yang selalu mengawasi dan mencatatnya. Itu dah lepas itu. Huruf per huruf yang kita ketik itu nanti akan dipermasalahkan kalau itu tidak benar. Jadi maka hati-hati juga timbulnya permusuhan, pertikaian, percekcokan, zaman fitnah sekarang ini kan gara-gara itu. Kadang-kadang mempergunakan media tidak benar untuk menghasut orang, memfitnah orang, mengadu domba orang. Akhirnya orang bermusuhan, akhirnya masyarakat pecah, timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, semoga Allah selalu membimbing dan menuntun kita. Makanya Allah selalu mengawasi kita agar kita tetap pada posisi yang baik. Jadi sesuatu yang mengantarkan kita kepada kebaikan itu sudah ada di dalam tubuh kita. Mari kita manfaatkan dengan cara yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi lidah kita adalah sesuatu hal yang sangat membahayakan kalau tidak dipergunakan kepada yang baik, dan akan membawa manfaat yang besar, kemaslahatan bagi umat kalau dimanfaatkan kepada yang lebih baik. Tergantung si pengguna itu sendiri dipergunakan kemana, untuk berbuat kebaikan atau untuk berbuat kemungkaran. Ini tentu kepada manusia itu sendiri. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ukhzul lisanika, jagalah lisanmu, kata Rasul, jagalah lidahmu. Illa min khair, kecuali kepada yang baik-baik. Jadi kalau untuk kebaikan, itu tidak perlu jaga lidah waktu, sampaikan, dakwahkan, ajarkan. Layak dojo dan elok-elok sampaikan. Makanya qulil haq walau kana mur, sampaikanlah yang benar itu walaupun pahit dan membahayakan. Ibda binafsi, mulailah dari diri awal. Disampaikan kalau memang itu benar, kalau memang itu kita tahu. Tapi kalau tidak tahu bahwa tidak benar itu apalagi kalau tidak benar, tidak usah disampaikan. Kalau tidak tahu kita tabayun dulu. Tabayun itu artinya cari tahu. Kalau tidak usah. Kalau ragu tidak usah sampaikan. Karena nanti akan menimbulkan malapetaka, bencana dan musibah. Bisa saja muncul musibah